persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Kita berjumpa lagi di dalam Menara Doa. Saya percaya bahwa saat ini lewat Menara Doa ini kita bisa merasakan kuasa kasih daripada Tuhan untuk melawat setiap kita. Saya sudah mulai merasakan urapan hadirat Allah yang begitu kuat dari tempat ini. Mari saudara, kita akan satukan hati, kita siapkan diri, kita berdoa, memuji, menyembah, kita belajar firman lagi. Mari saudaraku, kita akan tundukkan kepala kita, kita tutup mata kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tundukkan hati kami. Kami sujud di kaki-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh kuasa salib-Mu ya Tuhan. Amin. Tuhan, ampuni dosa dan salah setiap kami. Pulihkan setiap hati kami ya Tuhan. Beri kami hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, biar Engkau lawan kami di Menara Doa ini. Ubah setiap kami ya Tuhan. Bebaskan setiap kami ya Tuhan. Oh ya Allah, makasih Allah. Mari buka suaranya saudara. Mari datang pada Yesus. Oh ya Allah, makasih Allah. Oh ya Allah, makasih Allah. Menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Katakan Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Mari katakan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup, amin, untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari dari awal sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
kuasamu sanggup menyembuhkan. Dengan imanmu katakan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Angkat tanganmu Samaria, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizatmu di hidupku. Mari angkat tanganmu Samaria, haleluya. Karena salibmu, saudara ikut nyanyi, saudara hidup. Biarlah Tuhan katakan pernyataan ini. Karena salibmu Tuhan menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Sekali lagi, Samaria, haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu, karena salibmu Yesus, ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. tutup mata ibu bapak, lihat salib Tuhan. Saudara masih ingat film The Passion of Christ? Ketika dia dicambuk, ketika dia diludahi, ketika tangannya dipaku, dua tangannya, kedua kakinya dipaku. Lihat salib itu. Inilah bukti kasih dari Tuhan kepada kita. Dia mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Dia menutupi dosa-dosa kita. Dia tidak memperhitungkan lagi kesalahan kita. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan tidak menghukum kita lagi. Karena penghukuman sudah dijatuhkan. Allah di atas kayu salib, Yesus mati di salib. Dia dijatuhkan hukuman
supaya setiap kita yang percaya, yang berseru kepada Yesus, kita diselamatkan, kita diampuni, kita dibenarkan. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Datang kepada Yesus saudaraku. Semua yang letih lesu, semua yang gelisah, semua yang hidup dalam ketakutan, panggil Yesus saudaraku. Mari ini saat berdoa semua. Saat berdoa datang Yesus. Semua kegelisahan, semua pergumulan, Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Lawas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, pulihkan setiap anak-anak-Mu. Bebaskan ya Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Yes. Kalau Yesus sudah memerdekakan kami, kami benar-benar merdeka. Yes. Rasakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Rasakan hadiratnya. Rasakan kehadirannya. Oh, terima kasih. Saudara yang hadir di menara doa ini, terus sembah dia, sembah dia. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap berteduh, hanya Dia ku sembah. Dia hanya sembah dia, sembah. Anak domba Allah, ya Yesus Tuhan, ku siap berteduh. Hanya Dia ku sembah. Dia hanya domba Allah, ya Yesus Tuhan, ku siap berteduh. Hanya Dia ku sembah. Dia hanya anak domba siap berteduh.
Mari buka suaranya saudara, sembah Dia. Nyanyikan lagu Haleluya 12 kali ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Yesus. Haleluya, ya. Haleluya. Penyembahan kami, Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Shalom saudara. Saya percaya Tuhan berkenan dengan nyanyian kita. Tuhan berkenan dengan persembahan pujian kita. Saudara, percaya Tuhan berkenan. Apa tandanya? Kita bisa rasakan hadirat Allah kuat sekali. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada kasih. Kita butuh kasih ini. Suasana seperti ini. Ini disebut suasana sorga. Suasana sorga. Dia ada di sini. Tuhan ingatkan saya. Tuhan berkata, sekarang tutup mata doa. Minta. Minta. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Itu kata Tuhan. Saudara di hadiratnya minta. Saudara ada yang ada di sini, yang ada di menara doa ini. Saudara tutup mata doa. Apa yang menjadi jeritan hati? Apa yang menjadi pokok doamu selama ini? Doa saudara. Tuhan, aku sepakat berdoa. Seperti Tuhan bertanya kepada Salomo, minta apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Salomo minta hikmat. Tuhan beri hikmat. Tuhan beri kekayaan, kekuasaan, damai sejahtera. Minta saudara. Yesus berkata kepada Bartimius, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimius pengemis. Dia tidak minta uang, tapi dia minta supaya mataku bisa melihat, supaya aku bisa mengerti, supaya aku bisa mengikuti Engkau Tuhan. Doa saudaraku, minta sesuatu yang besar.
mengharapkan sesuatu yang besar. Pengharapan kita menentukan batas-batas hidup kita. Hari ini aku sepakat berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau dengar doa kami, Engkau ingat doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, semua yang terikat Tuhan lepaskan. Kami masuki bulan ke-8, bulan permulaan yang baru, bulan kemerdekaan buat bangsa kami. Kami percaya Yesus datang untuk memerdekakan kami dari dosa, dari setiap ikatan-ikatan. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, bebaskan kami semua. Terima kasih dalam nama Yesus. Tuhan, kami sembah Engkau sekarang. Kami mau sujud menyembah. Kami percaya Engkau dengar doa kami. Engkau dengar doa kami. Engkau jawab doa kami. Beri kami kuasa ya Tuhan. Dinamis, kuasa untuk menerima mujizat, kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk memiliki karakter yang unggul, yang tangguh, yang kuat, kekuatan untuk menerima kekayaan dalam nama Yesus. Kami sujud ya Tuhan, kami sujud di kaki-Mu sekarang. Oh ya la bala siala bala 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 bala. Kami sembah Dia lagi. Bala 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 bala. Naikkan nyanyian ini, katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bisa nyembah, bisa deket sama Tuhan, bisa percaya kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Mengasihi Tuhan. Saudara nikmati hadiratnya. Bapakku berdoa bersama dengan seluruh umat-Mu yang hadir di menara doa ini Tuhan. Kami mau angkat ya Tuhan tangan kami untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan lindungi bangsa kami, pelihara bangsa kami, berkati bangsa kami ya Tuhan. Tuhan kami berdoa, selamatkan bangsa kami ya Tuhan.
Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, jagai bangsa ini. Tidak ya Tuhan, terus ya Tuhan terjerembab dan jatuh dalam jurang ya Tuhan, resesi. Bangkitkan ekonomi Indonesia Tuhan. Tuhan, sembuhkan Indonesia Tuhan. Pulihkan lagi Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana besar atas bangsa ini ya Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkat-Mu turun untuk presiden yang kami kasihi ya Tuhan. Presiden Jokowi ya Bapak, wakil presiden, semua menteri ya Tuhan. Biar mengambil keputusan yang tepat ya Tuhan, untuk memimpin bangsa ini melewati masa-masa sulit ya Tuhan saat ini. Berkat-Mu turun ya Tuhan, berkat-Mu turun untuk para gubernur, bupati, wali kota. Kami mohon berkat-Mu turun ya Tuhan, untuk ya Tuhan kepala kepolisian Republik Indonesia, Panglima TNI ya Tuhan, Jaksa Agung, semua ya Tuhan yang terlibat, anggota-anggota DPR, ketua DPR, MPR, semua ya Tuhan, DPD, berkat-Mu turun ya Tuhan. Semua pejabat diberkati dalam nama Yesus. Kami terus berdoa untuk setiap anak-anak yang sedang berjuang melawan COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang. Tuhan, kami bernubuat biar nafas hidup, roh kehidupan ada di setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus jadi sembuh. Anak-anak-Mu yang sakit kanker, tumor, Tuhan sembuhkan. Yang autoimun ya Tuhan, diabetes, jantung, saraf kejepit, aku berdoa jadi sembuh sekarang. Kami percaya mujizat masih ada. Semua anak-anak-Mu yang mengalami terikat dengan narkoba, semua orang-orang yang kecanduan narkoba, kami bernubuat saat ini mereka bebas, merdeka, lepas dalam nama Yesus. Biar Tuhan cabut semua selera ya Tuhan, ya Tuhan, untuk menikmati narkoba ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua mereka yang terikat dengan minuman keras ya Tuhan, dengan pornografi, kami patahkan semua ikatan ini di dalam nama Yesus. Semua kecanduan ya Tuhan, Engkau merdekakan. Kami percayakan kuasa salib-Mu, kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Luar biasa penyembahan daripada saat ini saudaraku. Setiap kali salib kita tinggikan saudaraku, saya percaya hadirat Allah turun dan menjamah kita. Di hadiratnya inilah kita diubahkan. Nah hari ini saya ingin sharingkan, saya akan bagikan satu judul firman Tuhan yang saya kasih judul adalah salib dan kuasa pengampunan. Salib dan kuasa pengampunan. Saudaraku, ini berita, ini pesan yang sangat penting untuk kita bisa dengar, untuk kita bisa pikirkan, renungkan dan nikmati saudaraku berkat ini. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yuk kita baca sambil bersuara. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Katakan amin. Nah, inilah kuasa salib, inilah kebangkitan Kristus. Ya, merupakan satu pesan yang sangat penting, yaitu apa saudaraku? Kuasa salib. Kristus telah mati karena
dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan, kuburnya masih ada saudara sekarang. Ya, tapi dia juga telah dibangkitkan pada hari ketiga. Cuma 3 hari di kuburan saudaraku. Dia bangkit. Jadi manusia yang pernah lahir di dunia ini saudaraku. Dan setiap manusia yang lahir di dunia itu pasti akan mengalami kematian. Tapi Yesus Kristus saudaraku, dia lahir, dia mati, tapi pada hari ketiga Yesus bangkit lagi dan hidup untuk selama-lamanya. Nah, inilah peta jalan bagi orang-orang yang percaya. Saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang pernah lahir. Makanya kita hidup sekarang. Kita ada di sini sekarang. Saudara, tapi satu hari kelak jantung kita akan berhenti berdetak. Kita akan meninggal dunia, kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi janji Tuhan bagi orang yang percaya pada Yesus adalah apa saudaraku? Dia akan dibangkitkan lagi. Seperti Yesus dibangkitkan, kita akan dibangkitkan ya kan, untuk hidup selama-lamanya. Nah, pesan daripada salib, pesannya adalah apa saudara? Ini yang diungkapkan oleh Daud. Rasul Paulus mengutip daripada perkataan Daud saudaraku di Roma 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ibu bapak. Roma 4 ayat 6 sampai 8. Yuk kita baca 1, 2, 3. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Katakan amin saudara. Ayat ini tuh ngena kalau saudara pernah dipanggil Pak Polisi. Jadi tersangka lah. Lalu setelah itu ternyata saya panggil, wah itu pasti gak bisa tidur. Saya pernah saudara ya dipanggil oleh jaksa. Itu cuma panggil. Rupanya setelah wah gak bisa tidur berhari-hari. Sampai hari pemanggilan itu. Ketemu sama jaksanya. Ditanya ini. Saudara rupanya salah panggil orang. Waduh. Tapi walaupun dia bilang salah panggil orang. Setelah bilang ya sudah ini kasusnya ditutup. Karena memang orangnya bukan saya. Itu saya bahagia sekali. Tapi pada waktu dipanggil. Dapat panggilan. Waduh, takutnya minta ampun. Jadi Daud tuh menggambarkan begini. Ya kan, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan apa? Perbuatan. Berbahagialah orang yang diampuni apa? Pelanggarannya. Yang ditutupi dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepada. Ini artinya apa? Saudara, pengampunan Tuhan. Saya mau bicara tentang pengampunan. Setiap kita, siapapun dia, semua orang butuh pengampunan dari Allah. Ini pengampunan yang sah. Kita butuh pengampunan saudaraku. Kita butuh diampuni. Kalau saudara mau bahagia, saudara mau tenang, saudara harus pastikan yang di dalam ini tidak ada tuduhan bersalah. Yesus mati di salib. Saudara, ini untuk apa? Mengampuni dosa kita dan menyucikan hati nurani kita. Saya mau kasih tahu 3 hal aja. Hari ini saya mau bahas tentang apa yang terjadi kalau kita tahu, kita mengerti kalau kita ini diampuni oleh Tuhan. Pastikan saudara sudah menerima pengampunan dari Allah. Pertama, saya catat nih saudaraku. Kuasa pengampunan Kristus atau Allah membebaskan kita dari apa? Penghukuman kekal. Ketika kita diampuni, kita dibebaskan dari hukuman. Kalau hukuman dunia
itu ada jangka waktunya. Tapi kalau hukuman Allah tidak ada tanggalnya. Tanggal bebasnya tuh nggak ada. Kekal selama triliunan tahun. Bahkan nggak ada. Ini saudaraku. Tapi di sini dikatakan, saudaraku, ketika kita menerima pengampunan dari Allah, maka kita dibebaskan dari penghukuman. Lalu kita punya keberanian menghadap apa? Tahta kasih karunia Allah. Untuk menerima apa? Kemurahan dan anugerah Allah. Katakan amin. Saudara mau diampuni oleh Tuhan? Kalau saudara diampuni, saudara dibebaskan dari hukuman. Roma 8 ayat 1 ini dasar firmannya. Alkitab ini kalau nulis ini benar. Benar saudara ini terjadi. Di sini dikatakan apa? Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Arti ada dalam Kristus ada yang percaya kepada Yesus, yang hidupnya bergantung pada Yesus. Katakan amin saudara. Jadi Yesus sendiri juga berkata, saudaraku, di dalam Yohanes 8 ayat 36, Yesus berkata begini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak ini Yesus namanya, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kuasa pengampunan Allah memberikan kita kemerdekaan sejati. Ya. Jadi dimerdekakan dari hukuman, dampaknya apa? Saudara, kemerdekaan sejati inilah yang memberikan kita kebebasan dari rasa takut. Akar dari ketakutan itu apa sih? Saudara, penghukuman. Ketika dibebaskan dari hukuman, sebenarnya akar semua ketakutan itu udah tercabut. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Makanya dia bilang, ya kan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Apa arti kasih yang sempurna? Itu yang namanya pengampunan dari Tuhan. Itu lepaskan semua ketakutan. Di awalnya takut apa? Takutan mati. Mati untuk dihukum. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi pengampunan itu adalah kebaikan Allah, kemurahan hati Allah kepada setiap kita. Dia bilang bebas sudah. Nah, ini dampaknya ada apa? Saudaraku, bebas dari rasa takut. Di mana kita benar-benar terbebas dari apa? Rasa bersalah. Karena dibebaskan saudara segala tuduhan-tuduhan. Kalau dibebaskan dari rasa tuduhan, saudaraku, ya itu udah bebas dari rasa bersalah. Bebas juga rasa takut, sudah deh. Sehingga kita ini bisa benar-benar bisa jadi diri sendiri. Gak usah pura-pura gitu saudaraku. Kita gak perlu lagi hidup dalam kepura-puraan. Kalau kita sudah mengerti bahwa dosa kita sudah diampuni. Jadi kemerdekaan yang Yesus berikan kepada kita adalah kemerdekaan dari semua jenis ketakutan. Kemerdekaan dari semua jenis ketakutan itu dimulai pada saat kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Katakan amin saudaraku. Karena akarnya takut. Takut miskin, takut sakit, takut mati, takut nanti apa kata orang, takut segala macam. Akarnya itu penghukuman. Saudaraku, ketika kita ngerti bahwa Allah tidak menghukum kita lagi, semua penghukuman, semua dosa kita, penghukuman itu sudah jatuhkan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Maka inilah yang kita ngerti. Oh, karena kasih melenyapkan ketakutan. Karena kasih ini adalah di dalamnya dimaksud apa? Saudaraku, saya tulis gini, apa sih bukti Allah mengasihi kita? Buktinya apa? Alkitab bilang apa? Dia mengampuni pelanggaran kita. Detail banget. Dia mengampuni pelanggaran kita. Pelanggaran itu artinya ada hukum, tapi kita langgar. Nah, kita diampunin. Terus dia menutupi dosa-dosa kita. Kata dosa kan hamartia.
melenceng dari kehendak Allah, melenceng dari sasaran. Ya saudara, itu udah tutup. Ya, dia tidak memperhitungkan lagi kesalahan kita, nggak dihitung. Inilah bentuk daripada kasih Allah. Jadi kalau kita punya sikap merasa dikasihi, kalau saudara merasa dikasihi, inilah kekuatan untuk mengatasi ketakutan. Kekuatan yang membebaskan kita dari segala ketakutan. Bukan cuma untuk mengatasi ketakutan, tapi membebaskan kita dari segala ketakutan. Katakan amin. Prakteknya gini nih. Beberapa hari yang lalu, saya ngobrol sama istri. Saya ngomong, saya jujur sama dia. Seumur pelayanan nih berapa waktu ini udah bertahun-tahun. Saya bilang, aku tuh gak pernah khawatir dan takut. Tapi aku diserang ketakutan yang gak tahu. Takut. Saya ngomong gitu sama dia. Aku takut. Aku khawatir. Khawatir apa? Ya saya gak bisa jelaskan di sini. Ya. Tapi saudara, lalu kita berdua ngobrol. Kita bawa dalam doa. Karena kita tahu ada, kalau kita takut, bagaimana cara menaklukkan ketakutan? Kasih. Lalu kami datang sama Tuhan. Kami doa, Tuhan ampuni, aku takut, aku khawatir takut untuk masa depan gereja ini, masa depan pelayanan ini, masa depan anak-anakku. Aku takut Tuhan, lihat keadaan seperti ini. Aku ngomong sama Tuhan jujur. Sampai saya nangis, ampuni aku takut Tuhan, aku takut, ampuni. Karena ketakutan kalau gak diungkapkan dengan pengampunan, minta pengampunan. Kalau kita bilang, Tuhan aku takut. Takut itu dosa, kita anggap kita dosa. Karena kita mempercayai pembelian Tuhan. Bisa, cepat datang. Kalau nangis, Tuhan ampuni aku. Aku minta kuasa darah Yesus, ampuni aku. Pada waktu saya bilang, Tuhan ampuni aku, basuh aku dengan kuasa darah-Mu. Itu aku dapat yang namanya apa? Kasih Allah dicurahkan di hatiku. Kita dua nangis. Nangis bukan karena nangis ketakutan. Nangis karena merasakan kasih. Lalu Tuhan bicara sama saya. Aku kasih jaminan. Gak usah takut. Terus layani dengan tulus. Lakukan apa yang aku perintahkan. Aku jamin. Aku perisai. Akulah upahmu. Wow. Katakan amin. Jadi harus setiap hari itu merasa dicintai, jangan merasa dibenci. Kalau kita merasa dibenci, oh Tuhan lagi hukum saya, Tuhan lagi gak suka saya, gak mungkin lah doa saya bisa dijawab, aku gak bisa dekat sama dia. Ini tipuan setan, tipuan musuh. Saudaraku. Jadi kuasa pengampunan ini penting tiap saat. Kita butuh pengampunan itu. Bukan cuma sekali untuk selamanya. Tapi setiap detail hidup kita. Yang sepertinya tuh gak sesuai dengan ini firman. Pasti kan hilang sukacita pasti. Ngomong terus. Aku gak kuat. Ampuni aku Tuhan. Beri aku kekuatan. Kalau kita membangun sikap selalu dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita merasa, oh banyak, kita jadi korban, kita dibenci orang, segala macam. Itu, wah makin takut. Akhirnya makin kejam. Akhirnya larinya yang enggak, pelariannya. Ada seorang murid ya, bernama Yohanes. Saya tulis, kenapa kok Yohanes tuh bisa punya keberanian? Saudaraku, mendampingi Yesus. Sementara semua murid-murid meninggalkan Yesus, melarikan diri pada waktu Yesus ditangkap. Dicambuk 40 kurang 1. Suruh pikul salib, naik di atas kayu salib. Tidak ada murid-murid Yesus. Cuma Yohanes sendiri. Itu muridnya.
ada Maria, perempuan-perempuan. Apa sih dasarnya kok bisa berani? Apa sih rahasia Yohanes bebas dari rasa takutnya? Karena Yohanes ini seorang yang selalu membangun diri. Dia selalu ngomong di dalam Yohanes 20 ayat 2, Yohanes 21 ayat 7, Yohanes 21 ayat 20. Dia bilang dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Dia selalu ngomong, aku dikasihi loh sama Tuhan. Aku dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita selalu berpikir sampai ada perasaan aku ini dikasihi Tuhan. Ini yang kasih ini yang membuat kita berani ngadepin apapun, ngadepin hidup, ngadepin tanggung jawab, ngadepin resiko. Yang ngerti katakan amin. Mau gak saudara menyebut, ngomong sama diri sendiri? Saya mau ajak saudara, ya kan? Katakan gini, saya sebut nama saudara sendiri ya. Saya sebut nama saya, contoh gini. Sabta, seorang yang dikasihi Tuhan Yesus. Sabta, seorang yang dikasihi oleh keluarganya. Sabta, seorang yang dikasihi oleh sahabat-sahabatnya. Semua keluarga besar mengasihi Sabta. Atasan saya mengasihi saya, rekan sekerja mengasihi saya, jemaat mengasihi saya. Ngucap seperti itu dalam doa terus diucapkan sampai masuk ke dalam hati, renungan hati. Ini yang bikin kita kuat. Katakan amin saudaraku. Yuk, mau gak nyebut sama-sama ya? Saudara mau ya? Saudara ini kan yuk sebut namanya. 1, 2, 3. Saya Sabta, seorang yang dikasihi Tuhan Yesus. Seluruh keluarga saya mengasihi saya. Sabta, seorang yang dikasihi oleh sahabat-sahabat. Saudara tutup mata dan pegang tangannya. Coba tutup mata, pegang tangan di dada saudara. Sebut namanya. Sebut nama Tuhan, terima kasih. Saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Seluruh keluarga saya mengasihi saya. Semua sahabat-sahabat saya mengasihi saya. Tuhan terima kasih untuk kasih yang melenyapkan ketakutan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin saudaraku. Nah gini. Kalau kita udah ngerti bahwa kuasa pengampunan ini membebaskan kita dari penghukuman. Makanya kita punya keberanian, Alkitab katakan, untuk menghadap tahta kasih karunia. Ibrani 14 ayat 16. Tahta kasih karunia kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, itu bicara tentang apa saudara? Mersisit, namanya mersisit. Itu ada di mana? Tabut Allah. Tabut Allah, saudaraku. Itu ada 2 kerup, saudaraku. Itu di situ ada mersisit namanya. Tahta kasih karunia, nah, saudara. Yang di dalamnya ada 3 barang. Saudara sudah tahu 3 barang. Barang yang pertama apa? Tongkat Harun. Yang kedua adalah loh batu. Yang ketiga adalah apa? Mana. 3 barang ini, saudara tahu nggak artinya? Dimersisit. Makanya dalam Ibrani 4 ayat 16 itu dikatakan begini. Karena kita sudah dibebaskan dari penghukuman, maka kita punya keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia. Untuk mendapatkan apa? Menerima apa? Rahmat. Menemukan kasih karunia. Untuk mendapatkan pertolongan pada waktu kita. 3 barang ini melambangkan daripada apa? Kalau tongkat Harun bicara tentang apa? Otoritas dan kuasa Allah. Jadi pada waktu saudara datang kepada Tuhan berdoa, maka dia akan berikan kita apa? Kuasa. Dinamis. Itu lambang tongkat Harun. Kuasa ini apa? Kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa untuk memiliki karakter yang unggul. Kita nggak bisa ngubah diri kita. Kita butuh Roh Kudus, kuasa Allah untuk mengubah daripada karakter kita. Katakan amin. Tuhan sudah beri kita hati yang baru, roh yang baru. Tetapi saudaraku, hati yang baru dan roh yang baru benar-benar jadi baru, sifat kita jadi baru kalau Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus inilah ibaratnya kuasa manusia lama kita. Yang kedua, loh batu lambang apa? Firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kita akan dapat hikmat, dapat tuntunan di tahta kasih karunia. Apa yang harus kita buat? Yang ketiga adalah mana? Bicara apa? Pemeliharaan Tuhan.
Yang ngerti katakan amin. Jadi karena gini saudaraku, Markus 11 ayat 24-25 tuh menjelaskan begini. Ada kaitan antara doa yang dijawab Tuhan dengan pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Kalau kita belum diampuni atau belum dibenarkan, maka doa kita kan tidak akan pernah punya kuasa. Karena Alkitab katakan gini, doa orang benar, bukan doanya yang benar, tapi doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa orang benar? Orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Siapa orang yang dibenarkan? Orang yang sudah diampuni oleh Allah. Makanya saudaraku dikatakan bahwa kalau kamu berdoa, kamu harus ngampuni orang dulu. Ya kan? Supaya kalau kamu ngampuni, Bapa di sorga akan ngampunin kamu. Ya kan? Maka doa kita, apapun juga yang kita minta dan doakan, percaya kita sudah menerima. Maka hal itu akan diberikan buat kita. Katakan amin saudara. Jadi saudara. Jadi kuasa, kalau kita merasa sudah percaya, kuasa pengampunan memberikan kita apa saudara? Satu keyakinan. Oh, doa kita adalah doa yang penuh dengan kuasa. Itu yang penting. Saya yakin itu. Yang kedua, kuasa pengampunan menyembuhkan segala sakit penyakit dan memulihkan kehidupan kita. Sakit penyakit dan kelemahannya. Saudara, kelemahan ini butuh pemulihan. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24 katakan gini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saya lagi kasih ayat lagi saudara, lihat di sini. Mazmur 103 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Saya kasih ayat-ayat aja coba ya saudara. Coba lihat ini. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, Markus 2 ayat 10, baca sama-sama. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu apa? Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi kesimpulannya apa saudara? Pertama, kuasa pengampunan menyebabkan doa saudara menjadi doa yang penuh kuasa. Karena bebas dari tuduhan. Kalau kita bebas dari tuduhan, kita berani menghadap Tuhan. Yang ngerti katakan. Kalau kita masih ada rasa tuduhan sudah nggak berani. Doanya jadi nggak yakin. Jadi harus benar. Yang kedua adalah kuasa pengampunan itu berkaitan erat dengan apa? Kuasa kesembuhan. Jadi kalau saudara dan saya mengerti bahwa kuasa pengampunan ini kita sudah diampuni, maka kita punya kuasa untuk kesembuhan sakit penyakit kita. Katakan amin. Ketika kita mengetahui bahwa dosa dan kesalahan kita ini telah diampuni, ya, maka kuasa kesembuhan itu akan bekerja dalam hidup kita. Jadi karena itulah ini pentingnya namanya pertobatan. Pertobatan itu begini saudara, sebenarnya bukan cuma sekedar ini, pertobatan adalah mengaku dosa dan meninggalkannya untuk menerima kesembuhan dan pemulihan atau disayangi. Amsal 28:13, coba kita lihat sini saudara. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, saya mau saksi tentang pengampunan dan kesembuhan. Di dalam pengalaman saya sebagai hamba Tuhan yang melayani, ya, suka doain kesembuhan, doa mujizat dan lain sebagainya. Saya menyaksikan bahwa itu antara pengampunan dengan kesembuhan itu benar-benar berkaitan erat.
contoh, ini 2 contoh nih saya kasih contoh. Saya masih ingat satu ibu, ya kan, dia menelepon saya. Dia bilang, Pak Sabta, saya ini mau melahirkan tapi susah. Saya tuh gak punya uang untuk sesar. Ini lahir harus normal. Tapi gak mau keluar-keluar ini anak. Bapak tolong doakan. Dia bilang begitu kan lewat telepon. Waktu saya coba, biasanya kalau doa telepon biasanya kan kita diem dulu sebentar. Tuhan tuh mau apa nih, ada perintah. Karena gini, kalau dapat perintah kita lakukan, pasti mujizat terjadi. Katakan amin, tunggu perintah dulu kan, diem, tenang dulu. Tiba-tiba saya dapat pengertian lah. Ya, dapat pengertian bahwa dia ini nyimpen benci sama mertuanya. Saya ngomong, Bu, maaf ya, ibu nih nyimpen benci gak sama mertua? Mama mertua, jelas sekali saya. Ini dosa, Bu. Tuhan mau ibu minta ampun sama Tuhan. Bahwa ibu benci sama mertua. Soal mertua buat apa, ngomong apa, itu urusan lain. Yang jelas yang namanya nyimpen kesalahan orang itu dosa. Nyimpen kesalahan orang pasti nyimpen apa? Kebencian, nyimpen kepahitan, pasti dendam di situ kan, itu dosa. Ya kan? Bu, di mata Tuhan itu salah. Tuhan mau beres, ini kamu beres. Kalau beres ini lahir normal. Sudah. Kok Bapak tahu? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Aku udah gak kenal juga, gak tahu kenal deket. Sudah, singkat kata, Bu mau doa itu minta ampun ibu yang salah di mata Tuhan. Mau Pak, mau. Saya tuntun doa, dia nangis. Tuhan ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Saya benci sama mama mertua. Tuhan ampuni, saya minta supaya saya diampuni, saya tidak benci lagi. Berikan kasih, sudah. Terus doakan supaya Tuhan ampunin mama mertuanya. Ya udah ampuni, udah selesai. Sudah. Terus kita doa untuk kelahirannya, lancaran. Itu nggak nyampe 2 jam, ibu ini udah lapor, Pak sudah lahir. Saya nggak tahu kebetulan atau enggak. Yang jelas yang namanya pengampunan dan kesembuhan itu jalan bareng. Katakan amin saudara. Yang kedua saya kasih contoh lagi. Saudara, satu ibu itu kena kanker. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dan hasil laboratorium. Itu bukan dari, bukan mau ini kan. Ini dari rumah sakit dan dokter yang cukup ternama di luar negeri. Saya nggak sebut negaranya, rumah sakitnya. Saudaraku, dia bawa saudara, Pak saya kaget, saya dapat ini. Ini hasilnya, dia bilang lab saya kena kanker, parah. Saya minta Bapak doakan saya. Saya gak terlalu dekat dan tidak terlalu kenal banyak tentang ibu ini. Saudaraku Yesus Kristus. Oke, tutup mata sebentar. Ada perintah gak nih dari Tuhan apa gitu. Kalau gak ada, gak dapat perintah apa-apa, ya udah doa aja gitu kan. Tuhan tuh jelas banget ngomong sama dia. Suruh dia ampuni suaminya. Ampuni suaminya. Dia nyimpen dendam, nyimpen benci. Udah bekaratan ini silakan. Terus saya ngomong. Saya panggil AI, tante, ibu gitu. Sebelum doa, Tuhan tuh kasih tahu saya untuk AI itu minta ampun sama Tuhan karena AI benci sama suami, dendam sama suami, pahit. Kata siapa? Bapak tahu, dia kaget. Bapak tahu dari siapa? Aku nggak tahu dari siapa-siapa, nggak denger dari mana. Tapi barusan nih ada denger dari Tuhan. Ibu harus ngampunin dia. Susah Pak, susah. Jadi ngomong panjang, jadi nggak jadi doa. Wow, ya susah. Ya kalau ibu mau ngampunin, Tuhan bilang dia kasih jaminan sembuh. Kalau ibu mau ngampuni juga gak apa-apa. Tapi juga Tuhan gak punya kewajiban untuk sembuhkan ibu. Saya akan doakan, tetap saya doain. Itu aja. Gimana? Yalah bolehlah, dia bilang gitu. Enggak harus dari hati, saya bilang gitu kan. Emang mau. Maksudnya mau bukan ngampunin si suami, enggak. Bukan ngampunin suami. Minta ampun sama Tuhan karena udah benci. Bukan itu. Bukan ngampunin suami. Itu konsep yang saya dapat. Saudara, ya Pak saya mau bertobat. Saya salah ini.
Jadi pertobatan itu metanoia. Berubah pikiran. Yang kita pikir kalau kita benci itu kita benar. Karena dia salah kan? Dia salah, dia udah buat jahat sama kita benci itu kita udah benar. Nah, bertobat itu artinya apa? Kita harus berubah pikiran. Kebencian ini di mata Tuhan itu dosa. Dan lalu kita berkata, aku setuju itu dosa. Aku butuh pengampunan dari Allah. Kuasa pengampunan ini yang mengaktifkan kuasa kesembuhan buat ibu ini. Yang ngerti katakan amin saudara. Saudara kita doa. Berapa minggu kemudian ketemu lagi. Itu di doa pengurapan. Saudara, ibu itu langsung datang seneng banget. Dia bawa lagi hasil laboratorium. Dia bilang, Pak Sabta, saya sudah datang ke dokter kan untuk mau treatment kemoterapi. Setelah cek lagi ulang, dokternya heran. Kankernya sudah tidak ada, hasil labnya normal. Saya sudah sembuh, tidak perlu kemoterapi, tidak perlu radioterapi, tidak perlu disinar lagi. Puji Tuhan, coba beri kemuliaan buat Yesus. Jadi ada kaitan antara pengampunan dengan kesembuhan. Setiap orang mengalami yang namanya depresi. Ada orang-orang yang mengalami ikatan-ikatan daripada entah kuasa gelap, ikatan kecanduan. Itu semua biasanya saudara berkaitan erat dengan hati. Saudaraku Yesus, ketika hati ini dipulihkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, maka doa kita penuh kuasa. Dampaknya apa? Disembuhkan. Tetapi saudara, ada satu ayat saya pelajari tadi di sini, nggak sempat pakai PDF, saudara. Saya tuh diingatkan oleh Roh Kudus bahwa kuasa pengampunan bukan cuma menyembuhkan sakit penyakit, tetapi juga bisa Alkitab katakan, dia memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Itu kata kitab Yesaya. Kata memikul kelemahan. Kelemahannya apa saudara? Saya mulai menganggap gini. Kelemahan adalah bicara tentang kejiwaan. Depresi, stres, sakit mental. Ketidakmampuan itu kelemahan. Yang berikut ketiga juga, kelemahan ini bicara tentang apa? Kecanduan. Infirmity. Jadi kuasa pengampunan bukan cuma bisa menyembuhkan sakit penyakit kita, tapi juga memulihkan luka kita. Ketika orang terluka akan mengalami depresi dan stres. Ketika orang terluka akan mengalami kecanduan. Tergantung apa yang arahnya, canduan di mana. Nah, kuasa pengampunan ini adalah kuasa kasih. Kuasa kasih sebenarnya saudara. Kuasa pengampunan adalah kuasa kasih. Karena ada Allah yang mengasihi, maka Allah mengampuni. Ketika dia mengampuni, maka orang kita dibenarkan. Nah, setelah kita dibenarkan, menerima kebenaran, kebenaran ini akan mengubah kita. Mengubah apa saudara? Pertama, sakit jadi sembuh. Kedua, saudara, ikatan lepas. Mengubah apa lagi? Sifat-sifat kita diubah menjadi sifat Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga, kuasa pengampunan Kristus menyebabkan kita bisa berbuat kasih. Kuasa pengampunan Kristuslah yang menyebabkan kita bisa berbuat kasih. Pertama, kuasa pengampunan Kristus menyebabkan doa kita penuh kuasa. Karena kita punya keberanian. Yang kedua, kuasa pengampunan Kristus menyembuhkan penyakit kita dan segala kelemahan kita. Yang ketiga, kuasa pengampunan Kristus menyebabkan kita bisa berbuat kasih. Kalau orang yang diampuni dan dikasihi, pasti mudah untuk mengasihi. Coba saudara, coba dengar ini ya. Bagaimana seorang bisa menjadi teroris, lalu menjadi pelaku bom bunuh diri? Itu pasti melalui proses. Dengan cara apa saudara? Bukan merasa dikasihi. Tapi dia harus didoktrin dengan kamu dibenci, kita dibenci. Terus kebencian, merasa dibenci. Muncul yang namanya dendam, pahit. Kebencian pasti melahirkan apa? Pembunuhan. Kebencian menghancurkan kematian. Bawa kematian. Saudara, ini deh saudara. Itu cara musuh seperti itu.
Tapi Alkitab saudaraku mengajarkan, di mana ada kasih, di situ ada pengampunan. Ketika ada pengampunan, kuasa pengampunan menyebabkan kita bisa berbuat kasih. Yang ngerti katakan amin. Contoh di dalam Lukas 7 ayat 47 sampai 48. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ada seorang perempuan namanya Maria. Kita lihat sini saudara. Apabila kita bisa menyadari betapa besarnya kasih Allah kepada kita, maka hal itu akan mendorong kita bisa berbuat kasih kepada Allah dan sesama. Kalau kita tahu kita dikasih, Maria bisa berbuat kasih kepada Tuhan Yesus. Sebab ia menyadari bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia ngerasa bahwa di antara orang perempuan yang paling berdosa, dia inilah yang, di antara wanita berdosa, dialah yang paling berdosa. Lalu ketika dia datang ke Tuhan, Tuhan berkata, dosamu aku ampuni. Orang yang merasa banyak diampuni adalah orang yang merasa paling banyak dikasih. Orang yang paling banyak dikasihi akan lebih banyak atau bisa berbuat kasih. Katakan amin. Jadi makanya kenapa kok orang Kristen disuruh banyak bersyukur? Karena orang bersyukur itu selalu mengingat tentang kasih, tentang kebaikan, lalu terima kasih. Saudara sini Maria, apa yang dibuat oleh Maria? Dia tahu, dia kenal Tuhan, dia diampuni. Apa yang dia buat? Saudaraku, itu Yesus lagi dijamu loh. Kalau tradisi Yahudi, itu perempuan tuh gak boleh gabung dengan laki-laki. Kalau apa-apa kan dipisah kan, yang laki-laki sini, perempuan-perempuan sini, segala macam. Dia masuk, saudara, nerobos. Maria membasahi kaki Yesus dengan air mata. Alkitab katakan di Lukas pasal 7 ini, saudara, kalau saudara baca, itu tanda apa? Tanda pertobatan dia. Dia nangis. Aku sadar, aku setuju bahwa aku salah. Aku sudah melanggar perintahmu. Dia nangis, air mata, tanda pertobatan. Lalu Maria membersihkan kaki Yesus dengan apa? Rambut. Rambut bicara apa? Itu tanda apa? Penghormatan, kehormatan. Lalu Maria mencium kaki Yesus. Tanda apa? Ini tanda penyembahan dia. Dia cium kaki. Semua kaki. Lalu Maria mengurapi Yesus dengan apa? Minyak yang mahal. Ini tanda apa? Kasih dia. Semua kaki. Setiap orang, kalau saudara baca di Alkitab, setiap orang yang datang ke kaki Yesus, gak mungkin ditendang oleh Tuhan. Selalu dapat anugerah, selalu dapat kebaikan, selalu dapat pertolongan, selalu dapat berkat dan mujizat. Katakan amin. Begitu bukan kita. Saya sangat senang kalau saya doa, ngajak doa. Saya doanya gini. Bapa, dalam nama Yesus, kami tundukkan hati kami. Kami sujud di kakimu. Kami sujud di kakimu. Karena setiap orang, Yairus itu orang terhormat, kepala rumah ibadat, orang Yahudi. Dia sujud di kaki Yesus, tersungkur di kaki Yesus. Dia minta, Tuhan datang ke rumahku. Aku punya anak perempuan umur 12 tahun, sedang sakit hampir mati. Sekarang datang ke rumah, tumpangin tangan supaya dia tidak mati tapi tetap hidup. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia pegang ujung jubah itu, tersungkur di kaki. Perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan, saudara, gak bisa disembuhkan. Dia sujud di kaki, dia kejar kaki Tuhan. Saudaraku yang Kristus, saya percaya kalau kita merasa aku nih paling banyak diampuni loh, dan aku paling banyak dikasihi, pasti kita mau pasang badan kita. Contoh lain siapa?
Simon Petrus, dia berpikir bahwa dia adalah orang yang paling banyak dikasih. Karena dia paling banyak diampuni. Pada waktu ujung akhir hidup dia bilang, dia tuh dihukum mati bukan karena kejahatan dia. Tapi dia dihukum mati karena dia memberitakan Injil. Dia bilang, aku tidak layak dihukum dengan pala di atas seperti Tuhanku Yesus. Tapi biarlah salibkan aku dengan pala di bawah. Itu kenapa saudara dia bisa berbuat kasih seperti itu. Karena dia merasa paling banyak diampuni. Rasul Paulus, seorang rasul besar. Saudara, dia habis-habisan sama Tuhan. Dia korbankan semuanya. Karena dia sadar bahwa dialah rasul yang paling banyak diampuni. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus sudah menunjukkan segala kesabaran, seluruh kesabarannya sama saya. Sehingga saya bisa menjadi orang sabar. Kesabaran saya membuat banyak orang bisa diselamatkan. Saudara tahu Maria yang bisa berbuat kasih. Kalau kita bisa berbuat kasih kepada Tuhan, maka kita akan dihormati Tuhan dan dihormati manusia. Tuhan berkata begini, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan. Markus 14 ayat 8-9, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Katakan amin saudaraku. Yang lain mau mengurapi Yesus pada waktu dia mati. Tapi Maria mengurapi Yesus waktu Yesus hidup. Ini artinya apa? Dia tunjukkan kasihnya pada waktu Yesus hidup. Banyak orang punya pemikiran pada waktu orang tua mati dia mau tunjukin ke semua orang bahwa dia hormatin orang tua. Waktu dia hidup hormatin itu. Katakan amin. Tuhan Yesus sangat menghormati Maria. Dia bilang setiap kali Injil diberitakan. Nih sekarang saya sedang memberitakan Yesus loh. Saya sebut juga nama Maria. Siapa Maria? Manusia paling berdosa. Dia rela disandingkan. Istilahnya kalau zaman sekarang ini foto bareng gitu loh. Foto bareng Tuhan yang maha agung, yang kudus, yang maha besar. Foto bareng dengan wanita hina dina. Wanita berdosa setiap kali jelek. Kenapa kok mau disandingkan? Karena perempuan ini bisa berbuat kasih. Kuasa pengampunan Kristus menyebabkan kita bisa berbuat kasih kepada Tuhan. Semakin banyak kita bisa berbuat kasih kepada Tuhan, kita akan semakin dihormati Tuhan dan manusia. Katakan amin. Lakukanlah perbuatan kasih yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Perbuatan kasih apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang dunia? Ceritakan Yesus. Kalau saudara yang hadir di Menara Doa ini, saudara diberkati dengan pesan Injil ini, firman ini saudara share link YouTube ini saudara ke semua. Mungkin saudara tidak bisa khotbah, tapi saudara bisa membagikan link YouTube ini, orang bisa dengar khotbah tentang kuasa pengampunan Kristus, tentang salib Yesus. Katakan amin. Saudara bisa memberitahu orang-orang lain jalan ke surga. Yaitu lewat apa? Harus diampuni. Gak bisa pakai hayalan surga. Gak bisa pakai slogan. Harus diampuni. Karena surga tempat yang kudus dan sempurna. Kalau orang berdosa bisa masuk surga, surga udah gak sempurna lagi. Katakan amin saudaraku. Jadi perlu ada satu manusia sempurna yang tidak pernah berbuat dosa. Namanya siapa? Yesus. Dia Allah 100%. Dia manusia sebagai korban. Saudara lewat dia. Saudara beritakan. Saudara bisa berbuat baik dengan mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara bisa mendukung dengan dana, dengan doa para hamba-hamba Tuhan. Perbuatan kasih kita akan mengubah jalan hidup seseorang.
apakah ada seseorang yang akan pergi ke sorga karena saudara? Karena saudara beritakan tentang ada pengampunan dalam Yesus. Ada kasih yang menyebabkan orang ini mau jadi orang yang sungguh-sungguh bertobat ikut Yesus. Kira-kira kenangan apa atau legacy apa yang akan saudara tinggalkan saat saudara akan pergi ke sorga? Kalau kita mengetahui bahwa Tuhan mengampuni dosa kita, kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nasihat saya sebagai penutup adalah apa? Pakai waktunya, pakai uangnya, pakai talentanya, pakai pengaruh saudara, pakai lewat pekerjaan saudara, pakai bisnis saudara, pakai studi saudara untuk melakukan perbuatan kasih. Karena nanti ya saudara, impian setiap kita harusnya adalah waktu jantung ini berhenti berdetak, kita akan ketemu Tuhan. Kira-kira perkataan apa yang kita inginkan dengar? Kalau saya ingin mau mendengar Tuhan ngomong begini. Baik sekali perbuatanmu Sabta, hai hambaku yang baik dan setia. Kamu sudah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Katakan amin. Katakan amin. Ya, itu yang kita mau ingat. Kita akan menerima pengampunan dosa. Kita menerima pengampunan dari Allah kalau kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita mau mengampuni orang lain, lalu kita mau hidup dalam terang firman Tuhan. Saya mengasihi saudara. Biarlah setiap hari kita hidup dalam pengampunan, hidup dalam salib Tuhan. Orang yang hidup dalam di balik salib itu udah hidup dalam pengampun, hidup dalam kuasa darah Yesus, hidup dalam kasih Tuhan. Saya percaya kita bisa lewati masa-masa sulit ini. Kita akan mengalami kemerdekaan. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan buat bangsa kita, biar kita semuanya dimerdekakan. Dimulai daripada rohani kita mengalami kemerdekaan. Katakan amin yang di dalam ini. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan siap-siap untuk makan perjamuan kudus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara, pada waktu Yesus hadir di Sungai Yordan, saudaraku, untuk minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 29 saya akan bacakan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata,
lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saya mau bacakan lagi Markus 2 ayat 10, saudaraku. Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu, ini Yesus sendiri yang bicara. Tadi Yohanes Pembaptis, sekarang Yesus sendiri berkata bahwa di dunia ini anak manusia itu siapa? Yesus, berkuasa mengampuni dosa. Kata kuncinya adalah setiap manusia perlu mengalami, menerima pengampunan dosa. Ketika kita mengalami, menerima pengampunan dosa, dengar baik saya, kita dibebaskan dari hukuman kekal. Ini penting ini dulu. Dan yang berkuasa itu adalah Yesus. Saya punya jemaat, ada jemaat sudah di gereja. Saudara, jemaat yang mau jual beli rumah, jual beli tanah, yang mau balik nama segala macam, mereka nggak bisa minta tolong saya karena saya tidak punya kuasa untuk melakukan pekerjaan membalik nama surat tanah saudara, sertifikat tanah, nggak bisa. Tapi istri saya seorang notaris dan PPAT di kota Palembang. Jemaat bisa pergi ke istri saya karena dialah yang berkuasa, yang ditunjuk oleh negara, yang saudara, pejabat yang berwenang untuk membuat akte tanah. Saya nggak ditunjuk walaupun saya pendeta, enggak. Walaupun wah ini kayaknya bisa khotbah, bisa doa, bisa ini, enggak bisa. Jadi saya mau kasih contoh bahwa harus ada siapa yang berwenang, ini penting. Nah di dunia ini yang berwenang itu Yesus yang mengampuni dosa. Amin. Yang berwenang untuk mengampuni dosa, yang bisa membalik kita jadi manusia, dulu manusia lama menjadi ciptaan baru. Yang berkuasa itu siapa? Yesus. Hari ini ketika saudara berkata, aku butuh Yesus, saya mau Yesus. Yesus dia berkata, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Orang bisa letih lesu dan berbeban karena apa? Dosa. Dosa yang apa? Dosa apa? Ya pasti dosa, orang dosa pasti kena takut hukum. Kena hukum nih pasti. Tapi Yesus bilang, kalau kamu datang sama aku, kamu sudah melanggar, kamu sudah buat salah, kamu sudah berdosa, aku akan tutup. Aku akan ampuni, aku tidak hitung lagi. Pada waktu Tuhan katakan, aku ampuni, aku tutup, aku gak hitung lagi. Disitulah kelegaan. Aku tidak hukum kamu lagi. Seperti perempuan yang kedapatan berzina, dibawa ke Yesus. Wah ini nih, Yesus bertulis, siapa yang gak pernah berbuat dosa, ambil batu, lempar, bunuh perempuan itu. Semua orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, semuanya nggak berani ambil batu. Kenapa? Semuanya berdosa. Saling tahu itu kota kecil. Siapa yang nggak pernah berbuat dosa? Yesus. Mereka tahu Yesus nggak pernah salah, nggak pernah salah omong, nggak pernah salah dalam perbuatan. Dan yang berkuasa untuk melempar batu untuk perempuan ini siapa? Yesus. Yesus berkata begini, perempuan, hai wanita, adakah yang menghukum kamu? Ada yang lempar batu sama kamu? Tidak ada. Yang berkuasa itu saya untuk lempar batu. Tapi saya gak akan lempar batu buat kamu. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Jadi ini menyatakan bahwa saudara, siapapun kita, saudara mulai dari kandungan sudah Kristen katanya, keluar Kristen, saudara tetap harus datang malam ini, saat ini. Aku butuh pengampunanmu Tuhan. Aku butuh pengampunanmu dan dibebaskan dari hukuman kekal ini. Doa saudaraku, katakan sama Yesus, ampuni aku Tuhan Yesus. Ampuni aku. Ampuni dosaku Tuhan. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu. Bebaskan aku dari hukuman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini aku mengaku
Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya, katakan, Yesus mati dan disalibkan. Katakan, Yesus mati dan disalibkan. Dikuburkan. Pada hari ketiga, Yesus bangkit dari kematian, naik ke surga, menyediakan tempat buat saya, dan akan datang lagi untuk menjemput saya. Tuhan Yesus, jadilah Tuhan saya, jadilah Juru Selamat saya. Terima kasih untuk pengampunan dan pembebasan dari hukuman kekal. Terima kasih Tuhan, kami punya rumah di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berbahagialah orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Saudara saat ini sudah dibenarkan oleh Allah, bukan karena perbuatan saudara. Seperti penjahat di sebelah Yesus yang berkata, Yesus ingatlah aku kalau kau datang sebagai Raja. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Penjahat itu dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi karena pengakuannya, karena pengertiannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Raja yang berkuasa untuk mengampuni dosa dan membebaskan setiap manusia dari hukuman kekal api neraka. Mari kita makan perjamuan kudus, saudaraku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Kita angkat cawan di tangan kanan kita, tinggi di depan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukannya cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih, terima kasih Bapak. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan terima kasih. Mari buka kedua tangan kita. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya. Haleluya.